Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah riset dan seminar akuntansi, Bu Sari Mujiani, ST, MM, JIP, CATR. Perkenalkan, nama saya Maulida Maharani dengan NIM 2320210022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap harga saham. Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia subsektor makanan dan minuman periode 2021 sampai 2023. Oke, di slide pertama ada latar belakang. Zulfikar 2016 mengemukakan pasar modal atau capital market adalah pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik surat atau obligasi, ekuitas saham, reksadana maupun instrumen lainnya. Perkembangan pasar modal di Indonesia mencerminkan peran signifikan sektor keuangan dalam perekonomian nasional. Salah satunya adalah sektor makanan dan minuman yang memiliki stabilitas permintaan di tengah perubahan ekonomi. Pasar modal menjadi salah satu alternatif bagi perusahaan untuk memperoleh dana selain dari bank dan lembaga lainnya. Namun, investor tidak akan memberikan dananya tanpa melakukan pertimbangan dan seleksi yang matang pada suatu perusahaan. Oke, di slide selanjutnya ada fenomena masalah. Di atas saya, sini ada diagram batang. Perusahaan Bumi Teknokultura Unggul Tbk menunjukkan harga saham yang stabil. Hal ini bisa terjadi karena stabilitas yang rendah sehingga perusahaan mengalami kendala signifikan dalam menciptakan daya tarik di pasar modal dan tidak ada sentimen positif dari investor. Perusahaan PT Mayura Indah Tbk mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan laporan keuangan positif, peningkatan profitabilitas atau ekspansi bisnis dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2023. Yang terakhir ada perusahaan Central Food Indonesia Tbk mengalami penurunan setiap tahun dikarenakan penurunan kepercayaan investor yang disebabkan oleh performa keuangan yang kurang baik atau tingginya leverage perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham? 2. Apakah leverage berpengaruh terhadap harga saham? 3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap harga saham? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap harga saham, untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap harga saham, dan untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap harga saham. Oke, di slide selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan pengetahuan secara empiris keterkaitan dengan profitabilitas, leverage, dan likuiditas dengan harga saham, serta dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah mengenai pengaruh faktor fundamental keuangan terhadap harga saham. Sebagai referensi penelitian selanjutnya, saya ingin mengeksplorasi faktor fundamental lainnya. Yang kedua ada manfaat praktis, memberikan informasi penting mengenai faktor pengambilan keputusan berinvestasi yang lebih baik, melakukan evaluasi secara teratur untuk memastikan apakah sudah efektif dan efisien guna menarik para investor. Oke, di slide selanjutnya ada tinjauan pustaka, tinjauan teoritis. Ada teori sinyal menurut Bingham and Houston 2001 mengemukakan sinyal adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk ke para investor. Di sini ada harga saham. Umam dan Sutanto 2017 mengemukakan harga saham adalah nilai sekarang atau present value di aliran kas yang diharapkan diterima. Dan ada variabel X satunya profitabilitas. Profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Variabel X2-nya adalah leverage, merupakan rasio yang menghitung seberapa jauh dana yang disediakan oleh kreditur dan juga sebaliknya rasio yang membandingkan total utang terhadap seluruh aset perusahaan. Dan yang terakhir ada X3, likuiditas, merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan harga saham. Oke, di slide selanjutnya di sini ada tinjauan penelitian terdahulu. Saya menggunakan 3. Yang pertama, ada Washington Menlo dan Fraser City tahun 2021 dengan judul Pengaruh Return on Equity dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham Perusahaan. Ini menghasilkan ROE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham, serta pertumbuhan penjualan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap harga saham. Penelitian yang kedua dari Rumuningga dan Mildawati tahun 2022 dalam jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia, yang menghasilkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham, leverage tidak berpengaruh terhadap harga saham, serta likuiditas tidak berpengaruh terhadap harga saham. Yang terakhir ada Aulia dan Yahya tahun 2020 dalam jurnal Ilmu dan Riset Manajemen
dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage terhadap harga saham, yang menghasilkan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham, likuiditas berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham, serta leverage berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Oke, di slide selanjutnya ini ada kerangka pemikiran yang dimana variabel Y-nya itu ada harga saham, X1-nya profitabilitas, X2-nya ada leverage, dan X3-nya ada likuiditas. Oke, di slide selanjutnya ada hipotesis, kita akan membahas tentang profitabilitas. Menurut Kasmir 2018, menjelaskan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini juga dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas pada manajemen di suatu perusahaan. Pernyataan ini didukung dari penelitian terdahulu yang dilakukan Arum Meninggat dan Mirdawati tahun 2022 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham. Dan penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian penulis yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham, yang dimana hipotesis satunya menghasilkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham. Oke, di hipotesis kedua kita akan membahas tentang leverage, merupakan rasio yang menghitung seberapa jauh dana yang disediakan oleh kreditur dan juga sebagai rasio yang membandingkan total hutang terhadap seluruh aset suatu perusahaan. Maka apabila investor melihat sebuah perusahaan dengan aset yang tinggi, namun resiko leverage juga tinggi. Pernyataan ini didukung dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Skito dan Faiza tahun 2021 yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap harga saham, dan penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian penulis yang menyatakan leverage berpengaruh negatif terhadap harga saham. Maka hipotesis keduanya menyatakan leverage berpengaruh negatif terhadap harga saham. Oke, di slide selanjutnya kita akan bahas hipotesis ketiga, yaitu rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar jangka pendeknya. Kasmir 2017, halaman 129 mengemukakan dalam buku analisis laporan keuangan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, baik kewajiban pada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Pernyataan ini didukung dari penelitian terdahulu yang dilakukan Aulia dan Yahya tahun 2020 yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham, dan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian penulis yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap harga saham. Maka hipotesis tiganya menghasilkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap harga saham. Oke, di slide selanjutnya ada metode penelitian, variabel penelitian, dan pengukuran. Variabelnya ada harga saham. Menurut Umam dan Sutanto 2017, halaman 178 mengemukakan bahwa harga saham adalah nilai sekarang atau present value dari aliran kas yang diharapkan diterima. Pengukurannya menggunakan closing price atau harga penutup. Oke, selanjutnya sini ada X1, profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menentukan seberapa banyak laba yang kemungkinan dapat dihasilkan oleh perusahaan atas aktiva yang digunakan. Pengukurannya menggunakan return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Oke, selanjutnya di sini ada X2, leverage merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan jumlah besar dan kecilnya pemakaian utang dalam memenuhi aktivitas operasional oleh suatu perusahaan. Pengukurannya menggunakan debt to equity ratio sama dengan total utang bagi ekuitas. Yang terakhir ada X3, likuiditas merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan harga saham. Pengukurannya menggunakan rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Oke, di slide selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2023 yang berjumlah 3 perusahaan. Sampel yang digunakan merupakan bagian dari perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2001 sampai 2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Kita bisa lihat sama-sama, di sampingnya ada tabel, itu merupakan kode dan nama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan yang sudah dipublikasikan dan dapat diakses dari website resmi www.idx.co.id. Ada www.idnfinancial.com dan website lainnya.
Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data yaitu regresi linear berganda dengan menggunakan e-views versi 10. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.